Saat ini kami adalah hadirat-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan, melawat dan menjamah semua yang sudah mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada, lewat YouTube, lewat Facebook maupun lewat Instagram. Ada orang-orang boleh dijangkau, ada orang-orang yang boleh diberkati karenanya. Dan terus Tuhan bekerja. Kami percaya firman Tuhan itu menciptakan dari nggak ada menjadi ada. Kami percaya firman Tuhan itu mengerjakan mujizat. Karena itu kami berdoa, biar ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi waktu perkataan-perkataan firman disampaikan. Ada rema, ada perkataan nubuatan yang boleh ditangkap setiap orang. Ada jawaban-jawaban doa yang mereka dapatkan lewat dengar firman-Mu. Ada iman yang dibangkitkan. Ada pribadi-pribadi yang dilepaskan. Ada pertobatan, ada keselamatan, ada perubahan, keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, semua kita dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo, shalom semuanya. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih terus bisa bersekutu bersama-sama, kita masih terus bisa beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam topik tentang kedewasaan rohani, keserupaan dengan Kristus. Jadi hari ini pun saya masih dalam topik tersebut, kedewasaan rohani, keserupaan dengan Kristus. Dan secara khusus hari ini saya beri judul khotbah saya adalah menang dari persoalan. Menang dari persoalan. Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat bahwa salah satu cara untuk membuat kita menjadi dewasa, sempurna, serupa dengan Kristus adalah melalui persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi. Begitu kita menghadapi persoalan bukan berarti kita punya dosa. Begitu kita menghadapi persoalan bukan berarti kita kurang rohani. Ada orang yang sangat rohani, Ayub misalnya. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Kurang apa Ayub ini? Tapi Alkitab mencatat dia menghadapi masalah yang sangat berat di dalam hidupnya. Jadi kita tidak melihat masalah itu bukan berarti kita berdosa. Masalah itu bukan berarti kita sedang tidak rohani. Tapi Tuhan ingin menggunakan masalah ini, persoalan yang kita sedang hadapi, untuk kita terus diubah. Itu kalau kita menang dari persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Samuel 7 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan berkata, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, latar belakang ceritanya, tabut Tuhan itu diambil oleh orang Filistin. Tapi kemudian karena tabut Tuhan di tangan orang Filistin itu membawa musibah, karena bukan di tempat yang tepat, mereka bukan orang percaya, mereka bukan umat Tuhan, mereka coba ambil tabut Tuhan itu. Tabut Tuhan ini lambang dari kehadiran Tuhan. Jadi waktu bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memerintahkan salah satu yang Tuhan perintahkan kepada Musa waktu dia ada di Gunung Sinai. 40 hari di Gunung Sinai, Tuhan perintahkan untuk dia membangun bait Allah. Dia membangun kemah.
tabernakel Musa. Nah, salah satu perabot yang harus dibuat adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini diletakkan di ruang Maha Kudus yang melambangkan kehadiran Allah. Di atas tabut perjanjian inilah darah dipercikan, kemudian kemuliaan Tuhan nyata, ada Shekinah glory, ada cahaya kemuliaan Tuhan di situ. Di ruang Maha Kudus itu nggak ada cahaya lain, gelap, kecuali cahaya dari kemuliaan Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman dari situ. Jadi tabut perjanjian ini bicara tentang hati Allah, kehadiran Allah. Orang Filistin melihat ini masalah, musibah. Kemudian akhirnya setelah mereka panggil tua-tua mereka, tua-tua menasihati, balikan itu, pulangkan pada orang Israel. Yes, orang Israel mengambil tabut perjanjian ini. Tetapi yang terjadi adalah tabut perjanjian sudah di mereka, tapi mereka hidup mengeluh. Alkitab berkata, mereka kaum Israel setelah sudah 20 tahun, kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kenapa mereka mengeluh? Bukankah tabut Tuhan itu justru membawa berkat? Kita lihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 sebenarnya. Mengapa mereka mengeluh? Bukankah mestinya tabut Tuhan ini membawa berkat? Di dalam 1 Samuel 6 ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi mestinya tabut Tuhan ini membawa berkat. Lihat, waktu tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, ini 2 Samuel 6 ayat 11, bukan 1 Samuel 6. Benar, ayatnya benar, cuma kutipannya, tulisan di atasnya salah. Di 2 Samuel 6 ayat 11. Jadi mestinya tabut Tuhan itu yang melambangkan kehadiran Tuhan ini membawa berkat. Nah, kalau membawa berkat itu salah satunya kemenangan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya di orang Israel. Kita lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 3. Apa yang terjadi? Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Perhatikan, ini yang terjadi. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi kenapa mereka mengeluh? Karena ternyata mereka ditawan, mereka dikuasai, mereka dijajah, mereka ditaklukkan oleh orang Filistin. Jadi mereka berada di bawah kuasa orang Filistin. Dan semua tahu Bapak Ibu Saudara, berada dalam perbudakan, berada dalam perhambaan, berada dalam kuasa orang lain itu tidak menyenangkan. Hidup mereka tidak bebas, mereka tidak bisa menikmati hasil kerja mereka sepenuhnya. Mereka diatur oleh orang lain. Bahkan orang yang memperbudak mereka bisa semena-mena atas mereka. Sangat tidak damai sejahtera. Sangat tidak nyaman hidup mereka. Kenapa? Mereka dikuasai oleh orang lain. Padahal tabut perjanjian sudah ada di mereka. Kok bisa mereka tidak bisa menang dari orang Filistin? Walaupun saat itu sudah ada tabut perjanjian. Kenapa mereka nggak bisa menang melawan orang Filistin? Bukankah tabut perjanjian ada yang membawa berkat, yang membawa kemenangan, yang melambangkan kehadiran Tuhan? Bukankah sudah ada kehadiran Tuhan di situ? 20 tahun loh. Nah, kita lihat yang menjadi permasalahan kenapa mereka nggak bisa menang walaupun tabut perjanjian sudah ada adalah karena Israel memiliki berhala. Ini masalahnya. Israel memiliki berhala. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, 1 Samuel 7 ayat 3. Samuel bilang, serahkan ilah-ilah lain kamu, asitoret kamu, baal-baal kamu, serahkan. Dan tinggalkan itu semuanya. Jadi ternyata yang membuat mereka nggak bisa menang adalah berhala. Dan ini dalam kehidupan rohani sekarang
ini adalah gambaran orang Kristen agamawi. Ini pertama, orang Kristen agamawi. Kita percaya Yesus, lihat, kita pergi ke gereja. Kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Ini orang Kristen agamawi. Yang karena memang KTP-nya mereka Kristen. Mereka lahir di keluarga Kristen. Mereka dibesarkan sebagai orang Kristen. Jadi mereka kemudian terbiasa dengan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, rutinitas-rutinitas Kristen. Mereka gereja, mereka berdoa. Bisa saja mereka terlibat dalam pelayanan. Jadi mereka melayani, tapi kemudian mereka bukan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, ini adalah gambaran orang yang mendua hati. Ini perzinahan rohani namanya. Bahasa keren sekarang, selingkuh. Jadi mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Yesus, mereka beribadah kepada Yesus, tapi di lain pihak, mereka juga hati mereka terikat kepada hal-hal yang lain. Dan berhala di sini, itu bukan lagi patung yang disembah. Berhala di sini bukan lagi pohon-pohon besar yang disembah. Dewa-dewa tertentu yang mereka sembah. Berhala-berhala modern, saya beritahu, berhala itu artinya apa? Sesuatu yang membuat Tuhan menjadi nomor 2 dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat ada jarak antara kita dengan Tuhan. Sesuatu yang membuat kita dengan Tuhan itu tidak dekat lagi. Itu namanya berhala. Yang menghalangi kita untuk memprioritaskan Tuhan. Dan sekarang orang bisa mendewakan pekerjaan mereka. Workaholic. Sampai hari Minggu mereka masih tetap kerja. Nggak punya waktu untuk bergereja. Pagi-pagi sudah bangun pagi-pagi sekali. Sibuk kerja. Nggak punya waktu untuk berdoa saat teduh. Pulang malam-malam sudah larut malam. Langsung tidur istirahat karena udah capek. Nggak punya waktu untuk berdoa. Tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Apalagi dia mau komsel. Apalagi mau pemuritan. Apalagi mau ada kelas-kelas training-training. Dia tidak punya waktu sama sekali. Untuk dia membangun kehidupan rohani. Padahal Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dunia ini untuk mempersiapkan kita masuk dalam kehidupan kekekalan di sorga. Di dunia inilah kita dipersiapkan. Nah, segala hal yang ada di dunia ini dan segala hal yang mestinya kita kerjakan lakukan, itu untuk menopang kita, untuk support kita, untuk mendukung kita, bisa membangun kehidupan rohani kita untuk siap bertemu dengan Tuhan. Malah sebaliknya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat dan kita lakukan, justru menghalangi kita untuk kita bisa membangun kehidupan yang lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kita membangun kehidupan rohani yang lebih kuat. Kalau kita ingin bangun kehidupan rohani yang lebih kuat, harus ada namanya ibadah persekutuan Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa kita nggak bersekutu sama lain. Harus ada namanya doa pribadi. Harus ada namanya, Alkitab bilang persekutuan, mereka berdoa bersama-sama, mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Harus ada namanya belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa kita nggak belajar firman Tuhan. Harus ada namanya melayani. Karena kita mestinya sebagai orang-orang kudus diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Karena kalau kita nggak melayani, kita mau dapat upah apa di surga nanti? Ada upah dari hasil jerih payah kita. Dari hasil pelayanan kita. Nah kalau kita nggak pelayanan, apa upah kita nanti di surga? Jadi kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan lakukan di dunia ini ada 2. Pertama, yang kita kerjakan lakukan adalah kehidupan rohani untuk mempersiapkan kita masuk ke surga. Tapi yang kedua, hal-hal jasmani yang kita kerjakan lakukan untuk menopang kita bisa mengerjakan hal-hal yang rohani, bisa membangun kehidupan rohani kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bekerja, supaya Bapak Ibu sudah punya apa? Punya uang. Waktu kita punya uang, kita bisa punya makan. Waktu kita makan, kita bisa hidup sehat. Waktu kita sehat, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa berdoa. Waktu kita diberkati, kita bisa memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bekerja.
Nggak boleh nggak bekerja. Tetapi jangan jadikan pekerjaan itu jadi penghalang bagi kita untuk nggak pelayanan. Jadi penghalang bagi kita untuk nggak ibadah, nggak persekutuan. Kalau di perjanjian baru gereja mula-mula Alkitab bilang tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti, mereka berdoa, mereka datang ke bait Allah, di rumah masing-masing mereka lakukan persekutuan tiap-tiap hari. 5 hal yang mereka lakukan di situ. Mereka melakukan pelayanan, mereka berdoa, mereka melakukan pengajaran. Semua mereka lakukan. Di mana? Di dalam kehidupan mereka setiap hari. Apakah mereka nggak bekerja? Mereka bekerja. Mereka punya aktivitas untuk mendukung hal-hal itu bisa terlaksana. Jadi hari-hari ini kita mulai lihat apa yang bisa menghalangi kita. Seringkali bukan pekerjaan, hobi kita Bapak Ibu Saudara. Orang bela-belain udah pulang malam kerja. Dia masih lakukan hobinya dia. Bela-belain. Tetapi dia nggak pernah bela untuk bisa membangun satu persekutuan dengan Tuhan baik secara korporat maupun secara pribadi. Dia nggak pernah bela untuk bisa ikut komsel. Dia nggak bisa bela untuk bisa ikut Bible study. Nah, saya ingatin hari Minggu. Minggu ini, hari Kamis kita ada Bible study. Dia nggak pernah bela untuk bisa Bible study. Kita punya acara doa jam 7 malam. Dia nggak bisa bela, perjuangkan untuk bisa dia ikut acara doa. Tapi demi hobinya dia perjuangkan. Reuni, ketemu teman-teman untuk reuni. Hangout, dia perjuangkan untuk dia bisa hangout, ketemu makan-makan. Diperjuangkan. Nah mestinya pandemi COVID-19 ini untuk mengajar kita. Kita nggak bisa ketemu sebelumnya, kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, kita di lockdown, ada PSBB. Kita mestinya dilatih untuk kita hanya bisa ketemu dengan Tuhan. Nah Tuhan menggunakan hal ini untuk melatih kita. Jadi apa saja yang bisa, nah, kalau saya bilang anak muda sekarang, generasi milenial, saya bilang game itu jadi penghalang kita. Dan saya harus beritahu Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah kecanduan dengan sesuatu, dengan game, dengan tayangan-tayangan online, dengan apapun. Ketika itu sudah mulai membuat kita jauh dari Tuhan, itu sudah salah. Berarti kita sudah dikuasai. Ingat, kenapa mereka mengeluh? Karena mereka dikuasai. Secara jasmani enak, menyenangkan. Tapi hati kita, roh kita pasti menjerit. Pastor, kalau gitu kita gak boleh main game dong, itu berhala. Loh, enggak, game itu gak berhala. Boleh, kalau gitu kita gak boleh nonton film dong, itu berhala. Enggak, nonton film itu gak berhala. Drakor itu gak berhala, enggak Bapak Ibu Saudara, enggak. Kalau gitu kita gak boleh olahraga dong, hobi kita, itu berhala. Enggak. Tapi ketika kita dikuasai oleh hal tersebut, itu sudah berhala. Kita bela-belain untuk nonton drakor, tapi kita gak punya waktu untuk saat-teduh. Kita nonton drakor sehari bisa 3 jam. Bahkan kalau datang libur hari Sabtu, wow dia kejar semua serialnya. Bisa 6 jam, 7 jam hanya kerja nonton aja terus. Tapi kehidupan rohaninya, ibadah kita hari Minggu paling 2 jam. Udah gak sabaran. Hari-hari ini terjadi orang mendua hati. Terjadi perselingkuhan, persinahan rohani. Mereka masih percaya Tuhan. Tapi juga ada hal-hal yang lain. Kalau dikasih pilihan, dia masih milih ketemu selingkuhannya daripada ketemu kekasih hatinya yang sebenarnya. Kita masih memilih untuk melakukan hal yang lain daripada kita gereja, daripada kita ibadah, daripada kita doa. Jadi tabut perjanjian itu cuma label, legitimasi bahwa kita ini orang Kristen. Kita ibadah minggu cuma label, cuma legitimasi bahwa kita ini orang Kristen. Postingan-postingan kita, ayat-ayat firman Tuhan, itu cuma label supaya orang tahu kita orang Kristen. Tapi di dalam bagaimana? Inilah gambaran yang terjadi. Nah, apa yang harus mereka lakukan supaya menang?
Ini juga yang harus kita lakukan. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka menang? Orang Israel. Tapi juga kita, orang percaya, orang Kristen. Apa yang harus kita lakukan supaya menang? Kalau ditanya Bapak Ibu sudah ingin menang dari sakit penyakit? Iya. Bapak Ibu sudah ditanya ingin menang dari masalah keuangan? Iya. Persoalan apapun. Persoalan hubungan ingin menang? Iya. Kita ingin menang. Tapi kita nggak melakukan hal-hal yang membuat kita bisa menang. Makanya hari ini saya ingin mengajarkan apa yang harus kita lakukan mestinya supaya kita bisa menang. Yang pertama adalah menjauhkan berhala. Kita jauhkan dari berhala. Di dalam 1 Samuel 7 ayat yang keempat. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah, lihat, hanya beribadah itu mempersembahkan korban. Beribadah itu servis, melayani. Hanya melayani Tuhan. Hanya menyembah. Beribadah itu worship. Jadi ini bahasa-bahasa yang saya sebutkan dari kata beribadah. Beribadah itu worship, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Ibadah itu melayani kita hanya kepada Tuhan. Ibadah itu mempersembahkan korban, persembahkan korban kita hanya kepada Tuhan. Semua yang lain, Baal dan Asyitoret, harus dijauhkan. Memang mungkin perlu ada tindakan-tindakan radikal dari kita untuk kita menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat kita terikat. Kalau memang Bapak Ibu Saudara nggak bisa menang dari game, kita harus menjauhkan diri. Kalau kita ditaklukkan oleh game, kalau kita ditaklukkan oleh gadget kita perlu puasa gadget, kita perlu taklukkan diri, kita perlu jauhkan diri dari gadget untuk beberapa waktu mungkin. Untuk kita melatih lagi diri kita. Kalau kita nggak bisa menang dari tayangan-tayangan entertain, film, drakor, ya kita perlu untuk jauhkan diri dari apapun. Sekarang orang ada hobi baru, sepeda. Saya kaget, sudah usia 50 lebih, 40 kilo loh. Mereka sepeda 40 kilo, saya hitung berapa jam itu ya. Tapi waktu baru doa, ngantuk, capek. Orang bisa lakukan apapun, tapi untuk membangun kerohaniannya mereka tidak berjuang. Nah, saya nantang Bapak Ibu Saudara. Kalau memang perlu mengambil tindakan radikal, perlu mengambil tindakan ekstrim, untuk kita menjauhkan diri dari berhala-berhala, jauhkan. Kita yang menjauhkan diri dari berhala, atau hal-hal tersebut kita jauhkan dari kita. Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, lewat masalah, Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Sekali lagi, lewat masalah, Tuhan ingin hubungan kita dipulihkan. Contohnya, ada orang yang harus mengalami sakit penyakit. Dia gak bisa ketemu siapa-siapa. Dia gak bisa keluar, dia gak bisa makan enak. Banyak hal dia gak bisa kerjakan. Yang dia bisa lakukan cuma apa? Berdoa. Merenungkan hidupnya. Memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak memberi penyakit kepada kita. Tapi Tuhan mengizinkan penyakit itu datang kepada kita untuk supaya hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita harus mengalami kesulitan secara keuangan. Supaya saudara bisa kembali kepada Tuhan, memandang Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Gak ada jalan keluar, saya sudah hubungi si ini, gak ada yang bisa tolong. Sudah gak punya pekerjaan, gak punya bisnis, sudah coba hubungi teman-teman, sahabat-sahabat, orang siapapun yang sudah pikir bisa menolong saudara, ternyata gak bisa. Akhirnya kita cuma bisa lari kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi lewat masalah, seringkali Tuhan ingin hubungan kita, lewat masalah Tuhan gunakan untuk hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kemudian yang kedua,
Apa yang harus lakukan? Mereka harus membuktikan Tuhan yang terutama. Supaya kita bisa menang, buktikan Tuhan yang terutama. Dalam 1 Samuel 7 ayat 6a itu dikatakan, setelah berkumpul di Mismah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Apa hubungannya? Menimba air, mencurahkannya di hadapan Tuhan dengan membuktikan bahwa ini Tuhan yang terutama. Nah, saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu Saudara bahwa lewat korban kita, lewat persembahan kita, lewat pemberian kita, kita bisa tunjukkan bahwa Tuhan utama. Nah, air adalah adalah hal yang terpenting di orang Israel. Air itu sangat penting, kebutuhan yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu sudah baca di kitab Kejadian, orang-orangnya Abraham bertengkar dengan orang Filistin, Raja Abimelek di Gerar, karena masalah sumur, masalah air. Dan itu terulang lagi. Orang-orangnya Ishak juga bertengkar dengan orang-orang Abimelek, orang-orang Filistin, orang-orang Gerar. Masalah sumur, masalah air. Itu berkali-kali terjadi pada zaman Ishak. Sumur pertama bertengkar, sumur kedua bertengkar, sumur ketiga bertengkar, baru sumur keempat enggak ada pertengkaran. Bukan masalah sumur, tapi masalah air. Bahkan sampai hari ini, orang Israel bertengkar dengan Suriah yang didukung oleh bangsa-bangsa Arab karena masalah air dataran tinggi Golan. Jadi itu jadi pertengkaran sampai hari ini, dataran tinggi Golan. Nah, dataran tinggi Golan ini memang kalau di perjanjian lama itu punyanya orang Israel, suku Manasye, yang kemudian dikasih kepada Kaleb. Jadi dataran tinggi Golan ini memang punyanya orang Israel. Nah, kenapa terjadi perebutan? Memang hal pertama, dataran tinggi Golan ini sangat strategis untuk peperangan. Benteng pertahanan, tempat untuk melihat musuh-musuh datang. Tapi sebenarnya hal yang paling utama, dataran tinggi Golan ini daerah yang sangat subur karena masalah persediaan air. Sampai hari ini mereka bertengkar. Jadi air di Timur Tengah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Bapak Ibu sudah ingat waktu Elia mempersembahkan korban di Bukit Karmel dengan berperang dengan 850 nabi Baal, nabi palsu dan semua pengikutnya. 850 bukan cuma 450, total mereka ada 850. Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka timba air, mereka penuhi korban, dibangun selokan di kiri kanannya melingkar, penuh dengan air. Padahal mereka baru mengalami 3,5 tahun kemarau, nggak punya air. Elia dicari-cari oleh Ahab karena kekeringan terjadi akibat Ahab berdoa, 3,5 tahun langit tertutup. Jadi air itu sesuatu yang sangat penting, yang merupakan hal yang sangat utama. Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa karena masalah air. Bahkan Musa sampai gak bisa masuk tanah perjanjian karena masalah air. Mereka sungut-sungut, Musa Tuhan bilang perintahkan kepada batu itu, Musa pukul batu itu 2 kali. Masalah air. Jadi saya ingin kita mengerti bahwa lewat permasalahan, kalau kita ingin menang, kita harus buktikan Tuhan yang terutama. Karena lewat masalah, Tuhan ingin memulihkan prioritas utama kita. Apa yang menjadi prioritas utama kita? Matius 6 ayat 21. Firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di mana harta kita? Di situ Alkitab bilang di situ hati kita berada. Nah, kalau harta kita adalah Tuhan,
di situ hati kita akan ada di situ. Nah, kalau kita berani memberikan harta kita kepada Tuhan, berarti hati kita ada kepada Tuhan. Kalau kita ingin menang, kita harus tunjukkan bahwa Tuhan, Engkau prioritas saya. Lewat pemberian-pemberian saya. Lewat korban-korban saya. Walaupun ini sangat penting, sangat saya butuhkan. Tapi saya ingin tunjukkan Tuhan, hati saya ada kepadamu. Sehingga saya beri harta saya. Apalagi di tengah kondisi yang sulit hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kondisi keuangan yang sulit hari-hari ini. Buktikan, bukan uang yang memerintah atas hidup kita. Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Di tengah-tengah masa yang berat pada hari-hari ini. Kita sangat membutuhkannya. Itu hal yang paling utama yang kita butuhkan hari-hari ini. Tapi kita belajar, tidak Tuhan. Saya ingin buktikan. Saya ingin tunjukkan. Engkau yang terutama dalam hidup saya. Engkau prioritas dalam hidup saya. Ini saya kasih persembahan saya. Ini saya kasih korban saya. Ini yang paling saya butuhkan. Ini yang paling saya perlukan. Tapi saya utamakan Engkau. Saya beri kepadamu Tuhan. Lebih daripada untuk diri saya sendiri. Jadi lewat masalah, Tuhan ingin memulihkan prioritas utama kita. Kemudian yang ketiga, mereka harus menyangkal diri. Kalau kita ingin menang, harus ada namanya menyangkal diri. 1 Samuel 7 ayat 6b, Alkitab berkata mereka juga berpuasa. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka berpuasa. Nah, puasa itu berarti yang secara sederhana yang kita tahu secara umum. Puasa berarti menyangkal keinginan akan makanan, bahkan ada puasa enggak minum. Nah, di Alkitab kalau puasa enggak minum pasti ditulis mereka enggak minum. Jadi kalau cuma tulis puasa biasanya cuma puasa makan. Tapi kalau ditulis bahkan mereka enggak minum berarti puasa makan dan puasa minum. Jadi kalau kita ingin menang, harus ada penyangkalan diri. Sekali lagi, kalau kita ingin menang, harus ada penyangkalan diri. Lewat persoalan, hidup kita dibentuk. Lewat persoalan ini, kita mulai menyangkali hal-hal yang lain. Dan itu berarti hidup kita sedang dibangun. Hidup kita sedang dibentuk. Kita nggak bisa dibangun. Kita nggak bisa dibentuk. Kalau kita nggak ada penyangkalan diri. Dari keinginan-keinginan duniawi kita. Dari keinginan-keinginan daging kita. Perlu ada waktu-waktu khusus. Kita berpuasa. Tapi saya tidak hanya bicara tentang berpuasa. Berpuasa itu penting untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu sangkal diri. Tapi penyangkalan diri ini sebenarnya dalam segala hal. Saya sudah khotbah beberapa waktu yang lalu. Kalau mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Jadi kita nggak bisa ikut Yesus tanpa menyangkal diri. Nah, di dunia ini kenapa kita menyangkal diri? Karena Alkitab bilang kita warga negara kerajaan Allah. Kenapa kita harus menyangkal diri? Alkitab bilang kita lahir dari Allah. Kenapa kita harus menyangkal diri? Alkitab bilang hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus ada dalam kita. Kenapa kita harus menyangkal diri? Karena benih Ilahi ada di dalam kita. Masalahnya kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini. Tubuh dan daging ini. Nah, yang kita sangkal itu apa? Tubuh jasmani kita, tubuh daging kita, kehendak-kehendak kita, ego kita harus disangkal. Kalau tidak, maka manusia rohani kita nggak bisa dibangun. Kehidupan rohani kita nggak bisa dibangun kalau kita nggak bisa menyangkali kehidupan manusia jasmani kita. Itu digambarkan dengan makan, puasa. Kita mestinya makan. Tapi kalau kita ingin bangun satu kehidupan lebih dekat pada Tuhan, kita perlu puasa. Puasa sebenarnya itu bertujuan untuk lebih konsentrasi kepada Tuhan. Untuk membangun kesadaran rohani kita, itu puasa. Untuk membangun kesadaran rohani kita. Lebih dari sekedar kesadaran jasmani kita. Kita fokus kepada Tuhan, kita rela gak makan. Itu namanya puasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin membangun kesadaran rohani kita, maka hal-hal yang
dibutuhkan oleh daging, dibutuhkan oleh tubuh jasmani, seringkali kita harus sangkal. Kalau tidak, nggak akan terjadi. Jadi kita nggak bisa menang dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi kalau nggak ada penyangkalan diri. Yang keempat, bertobat. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 6 juga dikatakan, kami telah berdosa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pengakuan. Tuhan, kami sudah ada berbagai cara. Pengucapan, pengakuan untuk bertobat. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, saya sudah bersalah. Tuhan, saya sudah berdosa. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pengakuan yang mengindikasikan bahwa mereka bertobat. Ya, waktu mereka bilang, kami telah berdosa kepada Tuhan, itu berarti mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara, lewat masalah, Tuhan ingin membersihkan hidup kita. Lewat persoalan yang sudah kita hadapi, yang sedang kita hadapi, Tuhan ingin membersihkan hidup kita. Seringkali kita nggak sadar kita ini kotor. Tapi ketika kita mengalami persoalan, kita wow, ternyata saya gampang marah. Ternyata saya orang suka tersinggung. Ternyata saya penuh dengan kepahitan. Mudah kecewa, mudah sakit hati. Lewat masalah, hati kita digoncang. Waktu hati kita digoncang, akan ketahuan apa saja yang ada di hati kita. Kalau ada kotoran-kotoran di hati kita, itu akan muncul. Jadi seperti air, kalau kita ingin tahu air itu bersih atau kotor, digoncang dulu. Supaya kita, oh iya bersih, nggak ada endapan kotor di dalamnya. Sama dengan hati kita. Apa yang ada di perbendaharaan hati kita? Kalau perbendaharaan hati kita baik, maka air yang bersih akan mengalir. Aliran-aliran air hidup yang akan mengalir. Tapi kalau dalam perbendaharaan hati kita ada hal yang kotor, maka akan mengalir air-air yang kotor juga. Nah, bagaimana supaya itu bisa ketahuan? Digoncang. Lewat persoalan, hidup kita digoncang. Lewat persoalan, aslinya kita itu digoncang. Sehingga begitu ketahuan, wow ini kotor. Ini masih gak beres. Apa yang harus kita lakukan? Kita bertobat. Wow, ampuni saya Tuhan. Ternyata aku gak orang yang gak mudah mengampuni. Ternyata mulut saya masih kotor. Ternyata saya masih suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Perkataan kotor dengan perkataan kotor. Habis dia duluan, pastor. Ya saya balas dong. Saya juga kan manusia. Iya, betul. Kita ada manusia. 2. Manusia jasmania atau manusia roh. Kita ini adalah manusia alai. Warga negara kerajaan surga. Jangan lupa itu. Sehingga kemudian habis dia duluan. Dia bicara kasar ke saya. Dia ngejek saya. Ya saya balas dong. Apa yang dia tabur ya dia harus tuai. Dengar Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang begini. Saya hanya bisa memberikan apa yang ada pada saya. Kalau memang saya punya kepahitan, saya akan beri kepahitan. Kalau saya punya kebencian, saya akan beri. Tapi kalau saya udah gak punya kebencian lagi, saya mau beri, gimana saya mau beri kebencian? Kalau saya gak punya balas dendam lagi, gimana saya mau membalas dendam? Nah Bapak Ibu Saudara, lewat persoalan-persoalan akan ketahuan. Apakah saudara orang yang suka memfitnah, suka ngecek, suka membalas dendam. Itu akan ketahuan lewat apa? Lewat persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Karena itu Tuhan, lewat masalah Tuhan ingin membersihkan hidup kita. Yang kotor-kotor itu diambil. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan ngomel, jangan menggerutu kalau kita ngalami persoalan. Mari manfaatkan persoalan ini untuk semakin membersihkan kita. Wow, saya ternyata orang yang masih belum kuat kalau menghadapi ini. Ternyata masih ada ini di saya. Masih ada kejahatan di saya. Masih ada suka ngiri di saya. Masih ada persaingan
tidak sehat di saya. Masih nggak bisa sabar, nggak bisa tahan ketika melihat orang-orang lain kok ini lelet ya. Masih nggak bisa sabar ketika aduh kok ini seperti ini ya. Kita nggak bisa sabar pada orang yang lebih lemah dari kita. Kepada orang-orang yang masih kurang rohaninya, kurang dewasa dari kita secara rohani. Seringkali hal-hal seperti itu bisa menjadi alasan. Oh, dia salah dia. Mestinya. Tapi kemudian kita berespon, kita bersikap berlebihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau kita lewati persoalan. Kemudian, yang kelima, yang terakhir. Kalau kita ingin menang, kita harus berperang. 1 Samuel 7 ayat 11, kita harus berperang. Keluarlah orang-orang Israel dari Misma, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai Hilit Betkar. Nah Bapak Ibu Saudara, saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar bahwa hidup kita adalah sebuah peperangan. Lewat masalah, Tuhan ingin kita sadar bahwa hidup kita adalah sebuah peperangan, adalah sebuah perjuangan. Nah, kalau kita nggak mau berperang, kita nggak akan menang. Ingat, tidak ada daerah netral di dunia ini. Cuma ada dua hal yang berkuasa. Kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan. Tuhan atau iblis. Nah, kalau kita ada di pihak Tuhan, maka kita harus melakukan peperangan kepada pihak iblis. Nggak ada netral. Selama kita hidup di dunia ini, kalau kita nggak berperang, maka kita ada dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Karena nggak ada daerah netral. Kerajaan kegelapan. Iblis ingin berkuasa dalam hidup kita. Nah, lewat masalah, Tuhan ingin pertama melatih kerohanian kita. Dengan masalah, kehidupan kerohanian kita itu dilatih. Yang kedua, lewat masalah, Tuhan ingin memperkuat kerohanian kita. Nah, lewat masalah, kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Lewat masalah sekali lagi kita bisa bekerja sama bersama Allah. Kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang gak perkasa. Nah, waktu kita berperang, itu berarti kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita nggak cuma bilang Tuhan berperang ganti saya. Di sini kita lihat orang Israel berperang mengalahkan musuh. Jadi nggak hanya Tuhan berperang ganti saya. Lewat masalah kita sadar bahwa hidup kita adalah sebuah perperangan, perjuangan. Kita nggak akan menang dari semua persoalan kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma diam diri saja. Harus bertindak, harus lakukan peperangan. Nah, di dalam peperangan ini, orang Israel, kita baca tadi, 1 Samuel 7 ayat yang ke-11, tampilkan lagi ayatnya. Orang Israel mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah. Lihat, orang Israel mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sebenarnya tahu, siapa sebenarnya yang membuat mereka menang. Siapa sebenarnya yang membuat mereka bisa memukul kalah orang-orang Filistin itu. 1 Samuel 6 ayat 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Lihat ya. Sebelum ayat 11, di mana orang Israel mengejar musuh mereka, mengalahkan musuh mereka, ayat 10 bilang begini. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi kenapa orang Filistin terpukul kalah oleh orang Israel? Karena Tuhan lebih dulu mengguntur untuk memberi kekacauan di pasukan, di barisan orang Filistin. Jadi karena sudah terjadi kekacauan di orang Filistin, terlalu gampang, terlalu mudah untuk orang Israel mengalahkan mereka. Nah, ini yang terjadi sebaliknya di kita. Iblis mengacaukan kita sehingga terjadi perpecahan di sesama kita. Di keluarga terjadi perpecahan, di komsel terjadi perpecahan, di gereja terjadi perpecahan. Iblis kacaukan kita.
kita sibuk satu sama lain, kita saling menyerang satu sama yang lain, saling marah satu sama lain, saling benci satu sama lain. Terjadi kekacauan. Dan akhirnya apa? Musuh dengan gampangnya memukul kita kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mestinya musuh yang harus kacau. Dan kita yang harus memukul mereka kalah. Jadi, kenapa mereka bisa menang? Karena Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengacaukan musuh. Nah, lewat ini saya ingin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sebenarnya terlalu gampang bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Terlalu gampang, hanya semudah membalikan mereka di kuasa. Lewat firman aja alam semesta dijadikan kok. Lewat perkataannya semuanya jadi. Terlalu gampang sebenarnya Tuhan menjawab doa kita. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk melepaskan kita dari masalah. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk memberikan kita kemenangan. Tetapi, ini kunci khotbah saya. Ada hal-hal yang jauh lebih penting dari itu. Yaitu, mengubah hidup kita menjadi serupa Kristus. Dari sekedar doa kita dijawab. Dari sekedar pekerjaan kita diberkati. Dari sekedar utang kita lunas terbayar. Dari sekedar hubungan kita pulih. Dari sekedar sakit kita sembuh. Dari sekedar kita dapatkan rumah. Dari sekedar kita dapatkan pasangan hidup. Dari sekedar kita dapatkan anak. Jauh lebih dari itu. Tuhan ingin mengubah hidup kita menjadi serupa Kristus. Kalau kita menang, maka Bapak Ibu Saudara, bukan cuma berkat rohani yang kita dapatkan. Bukan cuma kita bisa bertobat, semakin dibersihkan, semakin serupa Kristus, semakin dekat kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi ada berkat jasmani. 1 Samuel 7 ayat 13. Kita lihat apa yang kita dapatkan. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan mereka, melawan orang Filistin seumur hidup. Jadi kita lihat di sini berkat yang pertama adalah kita terlepas dari masalah. Itu yang pertama. Saudara kalau sakit, saudara sembuh. Itu berkat jasmani. Kalau saudara berutang, tagihan saudara lunas terbayar. Kalau saudara bisnis lagi mandek, Tuhan berkati bisnis saudara bertumbuh. Ada hal-hal berkat jasmani yang kita dapatkan. Tetapi juga kita lihat, bukan cuma kalau kita menang kemudian persoalan kita dijawab Tuhan, ada yang lebih dari itu. 1 Samuel 7 ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari orang Israel, kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Apa yang mereka dapatkan? Semua yang dicuri iblis dikembalikan. Semua yang dicuri iblis dikembalikan. Nah, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menang dari pergumulan, menang dari masalah kita, apapun yang sudah dicuri iblis dari hidup kita akan dikembalikan. Tapi juga kita balik ke 1 Samuel 7 ayat 14 tadi. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Bukan cuma daerah-daerah orang Israel yang diambil orang Filistin mereka ambil lagi. Tapi ada bonus. Daerah-daerah sekitarnya yang menjadi milik orang Filistin itu diambil sama orang Israel. Artinya ada bonus yang ditambahkan. Bukan hanya yang dicuri iblis yang direbut. Tapi ada daerah-daerah yang baru. Ada berkat-berkat yang baru. Ingat Ayub. Waktu dia dipulihkan, Tuhan memberkati dia 2 kali ganda. Nah, saya beritahu, kalau Bapak Ibu Saudara menang, kita akan mengalami berkat 2 kali ganda. Saya sangat percaya, GKRI Hope ini akan mengalami berkat 2 kali ganda di waktu-waktu yang depan ini. Saya secara pribadi dan keluarga. Karena saya secara pribadi baru saja menghadapi masalah-masalah yang sangat berat. Dan saya tahu,
Kalau saya menang dari masalah itu, maka saya akan dapat berkat 2 kali ganda. Berkat jasmani. Jadi selain berkat rohani, saya semakin bertumbuh serupa Kristus, saya akan mendapatkan berkat-berkat jasmani. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan masalah, kalau Bapak Ibu sudah menang, berkat-berkat itu juga akan kita dapatkan. Haleluya. Mari kita mau berdoa.